Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nurul Fauzia Asal. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Sebelum kita membahas pengertian, silakan kalian simak video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu nih pasti dari Unpad. Bolen Kartika nih baunya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Irian kita sudah tidak kebagian emas. Ya, kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak, ya, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Dayung Indonesia sip nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kemudian karate ya, karate. Karateka-nya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate, ya, karate mengumpulkan emas terbanyak juga ya. Karena apa? Negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Ya, akhirnya menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban-korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Wisben timbul pertanyaan, saya timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK? Aduh. Pak, Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks anekdot yang disampaikan secara lisan, ya, yang saat ini banyak sekali ditayangkan di televisi, yaitu melalui stand up comedy. Nah, sekarang mari kita bahas apa sih pengertiannya teks anekdot itu. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita lucu atau humor yang berisi kritikan terhadap sesuatu. Nah, berbeda dengan teks-teks yang lainnya ya. Berbeda juga dengan teks cerpen. Nah, kalau anekdot ini ada cerita lucunya, tetapi di balik cerita lucu itu ada maksud di dalamnya, yaitu berupa kritikan atau sindiran terhadap sesuatu. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri teks anekdot? Yang pertama adalah bersifat humor atau lucu. Berikutnya yang kedua adalah bersifat menggelitik. Bersifat menggelitik ini berarti membuat orang yang membaca atau yang menyimak teks anekdot itu menjadi tertawa, ya. Kemudian yang ketiga adalah berisi kritikan atau bisa juga sindiran. Siapa yang dikritik? Yaitu mengenai orang penting.
bisa orang yang penting ya, salah satu orang atau bisa juga sebuah lembaga. Kemudian yang ketiga, struktur teks anekdot. Anekdot ini memiliki 5 struktur. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi ini berisi penggambaran teks secara umum atau berisi awalan dari cerita yang berfungsi memberi gambaran awal suatu cerita. Nah, di bagian abstraksi ini masih belum dijelaskan awal ceritanya bagaimana ya. Kejadian awalnya bagaimana belum, tetapi diberikan gambaran umumnya terlebih dahulu supaya pembaca ini bisa tahu, oh konteks ceritanya ini tentang apa gitu ya. Itu namanya abstraksi. Yang kedua, orientasi. Orientasi ini berisi awal kejadian atau latar belakang suatu peristiwa atau anekdot itu dapat terjadi. Ya, awalnya bagaimana sehingga ada permasalahan dalam teks anekdot. Nah, itu namanya orientasi. Kemudian yang ketiga, krisis. Krisis ini berisi pokok masalah utama atau inti dari cerita anekdot. Di bagian inilah kita biasanya bertanya-tanya, apa sih maksudnya si penulis gitu. Nah, itu namanya bagian krisis. Kemudian yang keempat adalah reaksi, yaitu penyelesaian masalah. Nah, di bagian reaksi ini kita bisa mengetahui maksud dari permasalahan yang tadi dijelaskan dalam krisis. Karena di bagian reaksi sudah ada tanggapan terhadap cerita anekdot. Istilahnya kita di bagian reaksi itu sudah tahu, oh maksud dari penulisnya itu begini, oh ternyata begini. Nah, itu namanya reaksi. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda itu penutup atau akhir cerita anekdot. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh identifikasi teks anekdot dari anekdot yang berjudul Di Negara Saya Masih Banyak. Alkisah, di sebuah pesawat ada 3 orang dari 3 negara berbeda, duduk saling berdekatan. Mereka terlihat sedang asyik mengobrol. Berhubung pesawat kelebihan muatan, demi keselamatan bersama, mohon kepada seluruh penumpang bersedia membuang sebagian barang bawaan Anda. Terdengar suara salah satu kru pesawat dari pengeras suara. Mendengar pengumuman itu, tanpa menunggu lama, orang Arab pun membuang puluhan ribu liter minyak bumi. Seluruh penumpang memandangi orang Arab tersebut. Mereka tampak heran. Merasa menjadi pusat perhatian, orang Arab itu berkomentar cukup singkat. Ah, tidak apa-apa kok, di negara saya masih banyak. Tak lama kemudian, orang dari negara lain membuang puluhan kilogram emas. Seluruh penumpang memandangi orang tersebut. Mereka takjub. Mereka merasa menjadi pusat perhatian. Orang tersebut berkomentar, "Ah, tidak apa-apa. Di negara saya masih banyak." Tak ingin kalah, seorang dari negara lain langsung membuang puluhan orang. Kali ini tak hanya penumpang, bahkan seluruh kru pesawat terlihat heran. Merasa menjadi pusat perhatian, orang itu pun ikut-ikutan berkomentar cukup singkat. Ah, tidak apa-apa kok, di negara saya masih banyak koruptor. Seluruh penumpang dan kru pesawat masih terkejut dan tidak percaya melihat kejadian itu. Nah, dari contoh anekdot ini kita bisa mengidentifikasi mana bagian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, bagian yang pertama abstraksi itu ada di paragraf yang pertama. Kemudian bagian yang kedua orientasi atau awal kejadiannya ini ada di paragraf 2, yaitu ketika kru pesawat menyampaikan pengumuman. Kemudian yang ketiga, krisis. Krisis ada di paragraf ketiga dan keempat, yaitu ketika ada orang Arab membuang minyak bumi, kemudian orang dari negara lain membuang puluhan kilogram emas. Nah, ini kan kita bertanya-tanya, apa sih maksud di balik ini gitu ya. Ternyata dijelaskanlah pada paragraf kelima, yaitu sindiran atau kritikan terhadap suatu negara yang masih memiliki atau masih banyak koruptornya. Yang terakhir adalah koda. Koda ini penutup dari teks anekdot, maka terdapat di paragraf yang terakhir atau paragraf yang ke-6. Itu menjelaskan bahwa teks anekdot ini sudah selesai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri bahasa teks anekdot. Dalam sebuah teks anekdot, itu yang paling sering muncul adalah ciri-ciri bahasa berikut ini. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Ya.
Namanya kalimat tanya, berarti diakhiri dengan tanda tanya. Tetapi berbeda dengan kalimat tanya yang biasa atau yang pada umumnya ya. Kalau retoris ini tidak perlu jawaban sebenarnya, tapi tujuannya ada yang lainnya gitu ya. Nah, saya berikan contoh berikut ini. Apakah kita akan diam saja melihat kekayaan negara kita diambil negara asing? Nah, dari contoh kalimat tanya ini, kita sebenarnya bukan bermaksud untuk bertanya, tetapi kita ingin mengajak lawan bicara kita atau ingin mengajak pendengar kita supaya ikut memikirkan pertanyaan ini. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat retoris. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi waktu atau biasanya disebut konjungsi temporal. Berarti ini yang menunjukkan urutan waktu begitu ya. Nah, contohnya adalah sejak, setelah, sebelum, ketika, saat, dan lain sebagainya. Yang jelas, kata hubung ini yang menunjukkan waktu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kalimat tanya atau disebut juga kalimat interrogatif. Nah, tadi kita membahas kalimat retoris. Ini juga sebenarnya masuk di dalam kategori kalimat tanya. Tetapi karena tujuannya berbeda dengan ini, maka ini kita sendirikan ya. Kalau retoris tadi tidak perlu jawaban. Nah, kalau yang ini kalimat tanya secara umum atau disebut interrogatif. Diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Nah, ini ya kalimat tanya yang biasa. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kalimat perintah atau disebut juga kalimat imperatif. Kalau tadi kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya, kalau kalimat imperatif diakhiri dengan tanda seru ya pada umumnya. Contohnya berikut ini. Tolong ambilkan pensil itu. Nah, namanya kalimat perintah, berarti isinya yaitu meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu disebut kalimat imperatif. Baik, sampai di sini penjelasan saya terkait teks anekdot. Semoga bermanfaat dan juga terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.